Hai semuanya, pernahkah kamu merasa pikiranmu kalut? Seperti ada badai di dalam kepala yang mengaduk-aduk semua. Pikiran kita, seperti tubuh, juga bisa mengalami cedera. Bukan cedera fisik yang terlihat mata, tapi luka-luka emosional, stres yang menumpuk, atau kebingungan yang bikin kepala pusing 7 keliling. Nah, persis seperti kita butuh kotak P3K buat luka gores atau memar, kita juga perlu kotak P3K kognitif alias Cognitive First Aid Kit untuk menenangkan pikiran yang sedang kacau. Ini bukan soal obat-obatan ya, tapi kumpulan alat dan teknik sederhana yang bisa kita pakai kapan saja, di mana saja, untuk mengembalikan pikiran kita ke jalur yang benar atau setidaknya membuatnya tidak terlalu berantakan. Bayangkan begini, kamu lagi buru-buru, tiba-tiba ban motor lu kempes di jalan yang sepi. Panik? Pasti. Tapi kalau kamu punya dongkrak dan kunci roda di bagasi, rasa panik itu mungkin cuma sebentar kan? Nah, Cognitive First Aid Kit ini fungsinya mirip. Saat pikiranmu tiba-tiba kempes gara-gara stres kerja, omongan teman yang bikin sakit hati, atau rencana yang mendadak berantakan, kamu punya alatnya untuk memperbaikinya sendiri. Setidaknya sampai kamu bisa mencari bantuan yang lebih profesional kalau memang diperlukan. Intinya, ini adalah bekal pertolongan pertama untuk kesehatan mental dan emosional kita yang seringkali terlupakan, padahal sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Seringkali kita baru sadar pentingnya hal ini setelah masalahnya menumpuk dan sudah terasa sangat berat. Alat pertama yang paling dasar dan sering diremehkan adalah pernafasan sadar. Kedengarannya sepele ya, padahal ini adalah salah satu cara tercepat untuk menenangkan sistem saraf yang sedang tegang. Coba deh, saat kamu merasa cemas atau panik, perhatikan napasmu. Pasti jadi pendek-pendek dan cepat. Nah, dengan sengaja memperlambat dan memperdalam napas, kita mengirim sinyal ke otak bahwa semuanya baik-baik saja. Tarik napas perlahan lewat hidung, rasakan perut mengembang, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan beberapa kali sampai kamu merasa sedikit lebih tenang. Ini seperti tombol reset untuk otakmu. Latihan pernafasan ini tidak perlu waktu lama, bahkan bisa dilakukan di tengah-tengah kesibukan, di meja kerjamu, atau bahkan saat kamu terjebak macet. Efeknya instan dan bisa langsung terasa. Berikutnya ada teknik grounding. Kalau pernafasan sadar itu seperti menyetel ulang otak, grounding itu seperti menarik jangkar ke dasar laut. Saat pikiranmu melayang-layang karena khawatir masa depan atau menyesali masa lalu, grounding membantu kamu kembali ke momen sekarang. Caranya macam-macam. Salah satu yang paling gampang adalah teknik 5, 4, 3, 2, 1. Sebutkan 5 benda yang bisa kamu lihat, 4 benda yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang bisa kamu dengar, 2 bau yang bisa kamu cium, dan 1 hal yang bisa kamu rasakan, misalnya kakimu menyentuh lantai atau udara di kulitmu. Teknik ini memaksa indramu untuk fokus pada lingkungan sekitar, bukan pada pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam kepala. Kamu jadi tidak terlalu tenggelam dalam pusaran pikiran negatif. Selain itu, jangan remehkan kekuatan gerak tubuh. Pikiran dan tubuh itu saling terhubung erat. Saat pikiranmu sedang kacau, tubuhmu juga cenderung tegang. Bergerak bisa melepaskan ketegangan itu. Ini tidak harus olahraga berat kok. Cukup berdiri, regangkan badan, jalan kaki sebentar di sekitar rumah atau kantor, atau bahkan naik turun tangga beberapa kali. Gerakan fisik sederhana ini bisa mengubah kimia otak, melepaskan endorfin yang bikin perasaan lebih baik, dan mengalihkan fokusmu dari masalah yang sedang kamu hadapi. Kadang, saat kita terlalu lama duduk dan merenungkan masalah, solusi justru muncul saat kita bergerak. Ide-ide baru bisa tiba-tiba muncul di kepala ketika kamu sedang jalan-jalan santai. Pernahkah kamu merasa buntu dan semua solusi terasa tidak ada? Saatnya mengeluarkan alat bernama pemecahan masalah mini. Ini bukan untuk masalah hidup yang besar dan kompleks, tapi untuk hal-hal kecil yang bikin pusing di momen itu. Misalnya kamu tiba-tiba sadar lupa kirim email penting, atau ada tumpukan piring kotor yang bikin stres. Alih-alih tenggelam dalam kepanikan, coba pecah masalah itu jadi langkah-langkah super kecil. Oke, pertama, buka laptop. Kedua, buka email. Ketiga, tulis subjek. Keempat, lampirkan file. Begitu juga dengan piring kotor. Pertama, kumpulkan piring. Kedua, beri sabun. Ketiga, bilas. Dengan memecahnya jadi bagian-bagian kecil, masalah yang tadinya terasa berat jadi terasa lebih ringan dan bisa dikelola. Alat berikutnya adalah jurnal kilat. Ini bukan jurnal harian yang panjang dan detail, tapi cuma coretan cepat untuk mengeluarkan unek-unek di kepala. Ambil kertas dan pena, atau pakai notes di HP-mu, lalu tuliskan saja apapun yang ada di pikiranmu, tanpa diedit, tanpa dipikirkan tata bahasanya,
tanpa peduli jelek atau bagus. Ini seperti membuang sampah dari otakmu. Kadang, saat pikiran terasa ruwet, menuliskannya bisa membantu kita melihat pola, mengenali emosi yang sedang dirasakan, dan bahkan menemukan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Setelah menuliskannya, kamu bisa merobeknya atau menghapusnya jika memang ingin melupakan semuanya. Jangan lupakan juga pentingnya ruang aman mental. Ini semacam tempat perlindungan di dalam pikiranmu sendiri. Saat kamu merasa terancam atau kewalahan, pejamkan mata dan bayangkan dirimu berada di tempat yang paling kamu sukai. Tempat di mana kamu merasa benar-benar tenang dan aman. Bisa pantai, gunung, kamar tidurmu, atau bahkan tempat hayalan. Bayangkan detailnya, suaranya, baunya, rasanya. Latih dirimu untuk bisa mengakses ruang aman ini kapanpun kamu butuh istirahat sejenak dari kekacauan dunia nyata. Ini bukan pelarian, tapi lebih ke jeda singkat untuk mengisi ulang energi mental. Terakhir, dan ini sangat penting, adalah kata-kata penyemangat diri. Kita seringkali lebih kejam pada diri sendiri daripada kepada orang lain. Saat pikiran sedang karut, suara di kepala kita bisa jadi sangat negatif. Latih dirimu untuk memberikan afirmasi atau kata-kata positif pada diri sendiri. Misalnya, ini akan berlalu, aku kuat, aku bisa melewati ini, atau aku sudah melakukan yang terbaik. Ulangi kata-kata ini dalam hati atau bahkan dengan suara pelan. Ini seperti menjadi sahabat terbaik untuk dirimu sendiri, memberikan dukungan dan motivasi saat kamu paling membutuhkannya. Mengganti pola pikir negatif dengan yang positif memerlukan latihan, tapi hasilnya akan sangat terasa. Cognitive First Aid Kit ini bukan pengganti terapi profesional atau bantuan ahli jika masalahmu memang sudah sangat serius. Ini adalah alat bantu, pelengkap, yang bisa kamu gunakan untuk mengatasi gejolak emosi dan pikiran yang ringan sampai sedang sebelum menjadi lebih parah. Ini tentang membangun kemandirian mental, tentang memberikan dirimu sendiri alat untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Seperti kotak P3K di rumahmu, kamu mungkin berharap tidak pernah membutuhkannya, tapi akan sangat bersyukur jika suatu saat kamu punya itu di saat darurat. Jadi, mulailah mengumpulkan alat-alat ini dalam pikiranmu, melatihnya setiap hari, sehingga saat badai datang, kamu sudah siap dengan Cognitive First Aid Kitmu sendiri.